Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya kita sehat-sehat dan kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan in-house training pada kesempatan kali ini. Sebelum kita melanjutkan pada kegiatan yang berikutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu, semuanya merasa sehat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk kita lebih menyehatkan badan kita lagi, marilah kita ice breaking dulu sebelum kita mulai Bapak Ibu. Kita cukup menggerakkan tangan kita karena program ini adalah program sekolah penggerak atau istilahnya PSB. Maka mari kita ice breaking dengan menulis PSB. Satu, menggunakan tangan kita, menggunakan jari kita. Langsung P S P. Kemudian gunakan mata kita. Mata kita gerak-gerakkan sesuai dengan arah PSP. Terus P S P. Kemudian kepala kita, mari kita gerakkan juga, ya. Menulis huruf PSP, P S P. Alhamdulillah, mudah-mudahan meringankan otot-otot yang kaku yang ada di leher kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk berikutnya mohon izin saya share screen dulu. Halo Bapak Ibu, bagaimana? Apakah bisa dilihat PPT kita ini? Halo, Kak Parno, Kak Philip, Putri, sudah bisa dilihat PPT saya? Ya. Terima kasih responnya. Sekarang kegiatan kita pada hari ini 3 tujuan ini Pak. Iya. Oh, bentar. Ya. Di PPT di nomor berikutnya pada pertemuan IHT kali ini kita bahas tentang analisis lingkungan sekolah, analisis kebutuhan siswa, kemudian yang ketiga visi, misi, tujuan satuan pendidikan. Tentunya ketiganya ini adalah terkait erat atau bahan untuk menyusun kurikulum operasional sekolah, yaitu sekolah penggerak. Sebelum tujuan itu ada dari kegiatan IHT ini yang pertama, Timbangkur dapat menganalisa lingkungan sekolah yang ada di sekolah kita ini. Kemudian yang kedua, Timbangkur dapat menganalisis kebutuhan siswa. Yang ketiga, Timbangkur dapat menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah. Bagaimana Bapak Ibu semuanya dipahami mengenai tujuan kita pada hari ini? Bisa dipahami Bu. Terima kasih. Ya, berikutnya adalah agenda kita. Agenda kita pembukaan 3 menit. Kita bahas tentang analisis kekuatan sekolah yang meliputi
lingkungan, analisis kebutuhan lingkungan dan kebutuhan siswa 3 menit. Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan 3 menit. Presentasi hasil diskusi 6 menit. Refleksi 3 menit. Kemudian penutupan plus foto bersama 2 menit. Sekarang yang berikutnya Bapak Ibu, agar kegiatan kita pada hari ini lebih terarah, mari kita buat kesepakatan. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama kesepakatan yang kita buat ini. 1. Kita baca bersama-sama. Menghargai sesama dan mengawas. 2. Satu berbicara, semua mendengarkan. Tepat waktu. 3. Tepat waktu. 4. Berpartisipasi aktif. 5. Fokus pada sesi belajar. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang perlu ditambahkan atau sudah setuju cukup ini? Cukup. Cukup, setuju. Terima kasih. Sekarang kita masuk berikutnya, yaitu pembahasan bersama. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, tujuan kita yaitu pertama analisis kekuatan sekolah, yang kedua adalah kekuatan dan kebutuhan sekolah, kemudian yang ketiga merumuskan visi, misi, tujuan satuan pendidikan. Teknik kegiatan kita pada hari ini dari timbang kur yang ada ini, jumlahnya ini ada berapa ini? 15 nggih. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1, yaitu kelompoknya Bapak Kepala Sekolah Pak Parno, yang diikuti dengan ada dari unsur guru, ada dari unsur komite, ada unsur siswa, ada unsur orang tua. Kemudian yang berikutnya kelompok 2, yaitu kelompok dari Ibu Ketua Komite kita. Ya, ini adalah Ibu Ketua Komite adalah yang cantik sekali ya. Kita berikan aplaus semangatnya dari Ketua Komite sekolah kita ya, yang ambil serta dalam kegiatan ini. Nah, kemudian Putri anggotanya juga ada yang dari guru, ada yang dari orang tua, juga ada yang dari siswa. Kemudian untuk kelompok 3 yaitu Pak Philip. Nah, Pak Philip ini dari guru, tapi guru yang luar biasa, prestasinya bagus, ya, yang sekarang tergabung dalam timbang kur untuk di sekolah kita. Ini juga anggotanya terdiri dari guru, orang tua, kemudian juga ada siswa. Saya kira cukup, masing-masing kelompok ada 5. Kemudian nanti diharapkan setelah kegiatan diskusi, salah satu dari masing-masing kelompok menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham mengenai kegiatan kita? Halo. Ya, paham Bu, sudah. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu barangkali membentuk kelompoknya masing-masing. Oke. Sekarang yang berikutnya Bapak Ibu, apa yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu? Nah, ini juga saya izin untuk share screen lagi, yaitu tentang PPT. Nah, ini. Di situ aja. Personal. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dilihat LK kita? Halo. Bisa. Sudah bisa Bu. Aduh, Bapak Ibu, Ya, bisa. kurang semangat ya rasanya Iya. ya. Bisa Kurang Bu. semangat ya. Ayo kita tangan kita mengepal ke atas sambil mengucapkan semangat pagi 3 kali. Yuk, 1, 2, 3 bersama-sama. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Ya. Ini ada LK, Bapak Ibu, yang bisa dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, kelompoknya Pak Kepala Sekolah,
ini mengerjakan analisis lingkungan belajar. Lingkungan belajar di sekolah. Analisis lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua dari kelompok ketua komite yaitu Ibu Tri Hardianti ini membahas analisis kebutuhan sekolah. Kemudian yang ketiga dari kelompok Pak Philip yaitu membuat visi, misi, dan tujuan. Perlu kita ketahui Bapak Ibu terkait dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan akhir yang akan dicapai oleh sekolah kita, maka hendaknya dalam menganalisis lingkungan, dalam menganalisis kebutuhan, termasuk visi, kita selalu mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Oke, masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila yang pernah disampaikan pada pertemuan terdahulu? Halo. Masih. Coba mari kita ulangi lagi Bapak Ibu dengan mengucapkan yel-yel profil pelajar Pancasila. Kita ulangi supaya kita ingat terus karena ini yang akan dijadikan goal oleh pemerintah kita. Kita hitung 1, 2, 3. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berbineka global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, masih ingat tepuk tangan. Oke? Sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Silakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya Bu, waktunya berapa Bu? Waktunya cukup 6 menit. Oh, terima kasih Bu. Ayo nih. Ini misi ini kita apa bisa misi ini? Monggo. Nah, misi. Ada yang ditanyakan atau mau disampaikan terkait tugas Bapak Ibu? Ya. Sebentar. Ada yang mau disampaikan? Ini Bu untuk unsur komite ya. Ya. Putri Ketua Komite. Ya, saya ingin menanyakan apakah kebutuhannya ini cukup hanya untuk kebutuhan peserta didik saja atau pendukung yang lainnya. Kita sekarang nanti kan terkait kita untuk mewujudkan visi ya Bapak Ibu ya. Visi tentunya adalah goalnya adalah profil pelajar Pancasila. Maka sarana apa yang diperlukan di sana? Tentunya sarana yang digunakan untuk mendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu siapa sasarannya? Sasaran utama adalah murid. Oleh sebab itu, sarana prasarana tentunya yang terkait dengan kebutuhan belajar, kebutuhan pembelajaran yang berpusat
kepada murid. Itu yang utamanya. Kalau utamanya sudah terpenuhi, ya boleh berkembang kepada yang lain. Begitu nggih, Ibu Ketua Komite? Terima kasih Bu Ketua Komite, peran aktifnya dalam kegiatan di sekolah dalam rangka menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, saya kira waktu sudah cukup untuk mengerjakan, maka sekarang saya stop screen. Ganti yang berikutnya adalah waktu presentasi. Waktu presentasi. Bagaimana Bapak Ibu? Kelompok 1 ya, dimulai. Monggo silakan Pak Parno. Silakan, apakah Pak Parno sendiri selaku kepala sekolah yang menyampaikan atau barangkali anggotanya? Monggo silakan, bagaimana mengaturnya? Ya, dari hasil diskusi kelompok kami, Bu, tentang analisis lingkungan belajar, yang jelas sekolah kami adalah sekolah yang rindang, aman, dan yang paling penting di sini adalah nyaman, sehingga guru dan siswa itu benar-benar merasa enak di sekolah gitu. Nih, jadi benar-benar nyaman. Oke. Itu hasil analisisnya. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Ya, sekarang coba kita berikan tepuk jempol untuk kelompok 1 yang diwakili oleh kepala sekolahnya. Tepuk jempol. 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 Oke, terima kasih. Ya. Jadi itu nanti bahan untuk membuat visi di sekolah ini. Sekarang kelompok 2, monggo Ibu Ketua Komite Sekolah yang menyampaikan, silakan. Oke, sebentar ya Ibu. Ini masih diskusi sebentar. Untuk analisis lingkungan yang berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana, saya kira sekolah sudah memiliki fasilitas yang lengkap, diantaranya gedungnya juga memenuhi rombel, kemudian gedung IPA, komputer, kemudian lab komputer dengan peralatannya, IPA, perpustakaan dimiliki, kemudian ruang-ruang penunjang lainnya, UKS, BK juga punya, bahkan punya tempat-tempat untuk lingkungan greenhouse-nya, ada greenhouse-nya, ada tamannya. Tinggal yang perlu dilengkapi adalah perangkat mengajarnya, media, mungkin buku atau penunjang untuk belajarnya anak. Itu aja. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 khususnya Putri Hadiati selaku Ketua Komite SMP kita ini yang luar biasa aktifnya. Kemudian kita lihat tadi wawasannya jeli sekali terhadap sekolah Bapak Parno ini ya, sampai kebutuhan sarana pembelajaran. Biasanya komite yang diketahui kan hanya gedung, bangunan ya, tapi Putri memperhatikan sampai media-medianya. Alhamdulillah menurut pengamatan Ibu Ketua Komite dan anggotanya di kelompok 2 ini menunjukkan sarana prasarana yang ada di sekolah ini sudah lengkap dan memadai. Sekarang yang berikutnya kelompok 3, monggo Pak Philip. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok kami yang kami berdiskusi tentang visi, misi, dan tujuan. Nah, maka dari itu kami akan coba langsung bacakan visi saja karena terkait waktu. Jadi visi untuk kelangsungan
dan kelangsungan sekolah kita ke depan, maka visi yang sudah kami susun adalah menjadikan warga sekolah yang religius, berprestasi, berwawasan kebangsaan, peduli lingkungan, dan ramah anak. Nah, mengapa ada religius, kemudian berprestasi, berwawasan kebangsaan, ini sesuai dengan tujuan dari sekolah penggerak menuju profil pelajar Pancasila. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan visi. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, terutama kelompoknya Bapak Kepala Sekolah ini mengenai visi yang sudah dirumuskan dari kelompok 3 ini? Apakah ini memang sudah menjiwai dari yang ada di komponen-komponen yang ada di sekolah ini, sehingga diharapkan visi ini akan terwujud dalam waktu sekitar 4-5 tahun, misalnya seperti itu. Betul. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Dari hasil analisis kemudian menjadi visi, ini rupanya sudah cocok sesuai nyambung sesuai dengan kondisi dan keadaan dari sekolah ini, baik sumber dayanya, lingkungannya, kemudian sarana prasarananya, kebutuhannya, ini kok sudah nyambung. Jadi tinggal nanti untuk menggerakkan semua warga sekolah dalam rangka untuk mencapai visi, yaitu melaksanakan misi. Nah, nanti dalam melaksanakan misi setiap tahunnya kita evaluasi apakah tujuan-tujuan yang diinginkan, yang sudah ditetapkan bersama itu tercapai sampai mana gitu ya. Setelah dievaluasi nanti pada 4 tahun, 5 tahun insya Allah visi yang kita tentukan bersama ini kita harapkan bisa tercapai. Iya, ya kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Ya, saya kira visi yang sudah dirumuskan tadi di SMP ini disetujui oleh semua warga sekolah. Karena di sini ada perwakilan komite, ada murid, ada orang tua, dan juga dari guru. Saya kira tinggal action go yang berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, dengan demikian kita sudah menghasilkan rumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Berarti dengan demikian maka kegiatan pendampingan in-house training kita pada hari ini sudah dapat kita akhiri. Dan tentunya nanti akan dilanjutkan pada jadwal berikutnya, yaitu penyusunan kurikulum operasional sekolah itu sendiri. Baiklah, sebelum kita tutup, kita refleksi dulu. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu ada yang memang perlu masih dibahas atau memang sudah cukup mengenai penyusunan visi, misi, dan tujuan? Oke? Bagaimana Bapak Ibu? Dianggap cukup ya, sudah ya, tidak ada masalah. Baiklah Bapak Ibu, mari acara ini kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Dan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.